Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya dan Bapak dosen. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari proyek besar, yaitu eh, dari mata kuliah Sistem Pakar dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Tentunya untuk materinya sendiri yaitu Artificial Neural Network atau biasa disingkat dengan ANN. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin Rahakbau, bisa dipanggil Kevin, dari kelas Teknik Informatika reguler malam, angkatan 20, dari kelas TID dengan NPM 205520 11156. Oke, mesin learning. Untuk mesin learning sendiri sangat terkenal, tentunya dengan beberapa algoritma juga, dan salah satu yang biasa eh, dikenal yaitu Artificial Neural Network atau biasa disebut dengan jaringan saraf tiruan, ya, di mana ANN sendiri terinspirasi dari saraf manusia, ya. Kita tahu sendiri yaitu saraf itu salah satu dari bagian otak manusia. Nah, otak manusia itu pada umumnya memiliki 86 miliar neuron atau sel saraf. Nah, serta sejumlah besar neurologia atau sel glial yang berfungsi untuk mendukung dan melindungi neurons. Nah, saya gambarkan yaitu ada satu gambar ya untuk saraf manusia sendiri. Ada beberapa ya eh, komponen. Tentunya di sini ada body yang mana nanti untuk sarafnya sendiri input nanti akan terhubung ke beberapa saraf lainnya. Jadi saraf tersebut akan bisa mengelola beberapa data juga. Nah, kita analogikan untuk saraf sendiri ya, dimodelkan secara matematika supaya bisa dikomputasi oleh komputer. Nah, untuk komputasi sendiri ya saya gambarkan ada bulat bergaris. Nah, di sini kita contohkan yaitu 4 ya, 3 min 2 serta selnya itu yaitu ada min 2, 3 dan juga 1. Dan untuk outputnya sendiri kita perhitungkan yaitu 4 kali min 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 2 kali min 2 kali 1 sama dengan min 1. Nah, lebih simpelnya lagi untuk gambaran dari ANN ya, Artificial Neural Network itu ada input, ada hidden layer dan juga ada output. Nah, satu atau dua hidden layer biasa disebut dengan shallow neural network. Nah, tentunya sendiri untuk banyaknya hidden layer sesuai dengan aplikasi atau pemecahan masalah yang kita akan selesaikan. Nah, contohnya di sini ada contoh lebih dari dua hidden layer. Nah, kita tahu sendiri ada input, output, dan juga banyak hidden layer. Untuk hidden layer sendiri biasa disebut dengan deep. Deep itu artinya dalam. Makanya biasa disebut ANN dengan sebutan deep learning atau deep neural network. Nah, di sini kita ada dua perbedaan. Ada supervisor net learning, reinforcement learning, transfer learning, dan learning lainnya. Dan perbedaannya dengan deep learning itu apa? Nah, untuk learning yang sebelah kiri, itu ibarat kata seperti cara belajar. Jadi, untuk kita ya melakukan beberapa pembelajaran, cara belajarnya ada beberapa. Untuk deep learning sendiri, itu adalah otaknya. Jadi, kita akan menggunakan cara belajar
kepada sistem dan akan disimpan di deep learning melalui proses uh, artificial neural network. Nah, selanjutnya yaitu ada algoritma ya. Neural network bekerja dalam dua mode ya. Mohon maaf bila mana ada salah, mohon dikoreksi. Yang pertama yaitu learning mode. Dengan sebutannya itu learning, yaitu belajar, di mana untuk ANN sendiri dilatih ya. Untuk inputnya sendiri kita yang memberi, serta outputnya juga kita yang memberi. Nah, di mana ada contohnya seperti di bawah. Di sini ada beberapa data yang kita masukkan ke dalam inputnya dan nanti akan diolah. Setelah itu output yang keluar, kita juga akan menentukannya apakah itu outputnya benar ataupun salah. Seperti contohnya sebuah website e-learning ujian di mana kita memberikan soal 1 tambah 1 dan kita memberikan jawaban yaitu 2. Jadi learning mode itu seperti itu. Dan di mana untuk sebelahnya itu production mode berbeda dengan sebelahnya, yaitu dia akan memberikan rekomendasi jawaban yang benar saat kita hanya perlu memasukkan pertanyaan atau mungkin memasukkan data dan dia akan mengeluarkan rekomendasi by AI. Nah, rekomendasi ini biasanya diambil dari jawaban terbanyak yang diinput dalam sebuah website atau mungkin sebuah sistem. Biasanya kalau ANN tersebut masuk di sebuah sistem. Contoh seperti website belajar e-learning seperti itu. Nah, contoh yang terbaru yaitu seperti ChatGPT. Nah, di mana kita menginputkan sebuah pertanyaan, di situ akan keluar rekomendasi yang dikeluarkan dari jawaban-jawaban yang pernah diinput oleh orang-orang sebelumnya di browser. Nah, itu akan menjadi rekomendasi dan akan langsung keluar jawabannya. Untuk learning mode sendiri, perbedaannya kita yang memasukkan pertanyaan dan kita juga yang memberikan jawaban. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk pelatihan ANN sendiri. Di sini ada contoh pelatihan yang saya kutip dari beberapa jurnal dan akan saya cantumkan juga di bawah nanti seperti yang sebelah kiri ya. Nanti kita masukkan sepasang data pelatihan, inisial seluruh robot, langsung dilanjut ke bawah. Nanti tiap pasang data pelatihan melakukan beberapa input dan juga logika di bawah. Nah, ada teks di bawah yaitu tiap sepasang data pelatihan adalah gabungan antara X dan T. Titik X adalah nilai masukan dan T adalah nilai target. Nah, kita juga bisa melihat dari neural network training sebagian tengah contohnya dan juga hasil sebagian kanan. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, kita memberikan contoh untuk neural network ya, bisa belajar apa gitu kan. Nah, biasanya kita itu memasukkan sebuah gambar atau picture ke sebuah sistem. Ya, nah, di mana nanti kita memasukkan contoh satu gambar, ya, ini adalah gambar anjing, di mana gambar anjing sendiri akan memasukkan sebuah input dan akan diolah di hidden layer-nya dan akan keluarkan beberapa rekomendasi. Seperti contohnya mungkin teman-teman pernah melihat yang namanya Google Photo, di mana kalian akan ingin mencari produk atau mungkin mencari barang yang sama di internet, teman-teman hanya perlu menggunakan Google Kamera dan nanti teman-teman akan melihat produk yang sama dan mungkin dalam kondisi dan waktu yang berbeda. Nah, ini contohnya ada foto ya dari sebuah anjing itu mirip seperti kismis ya. Jadi dia itu kayak roti karena dia juga melihat ada beberapa titik hitam mata dan juga hidung itu hampir sama seperti kismis, makanya disamakan. Nah, kalau yang tadi learning mode yang kita udah lihat di awal, nanti kita juga menginput, terus kita memberikan jawaban. Yang mana anjing, yang mana kismis. Jadi saat kita menginput,
masuk ke praktis, jadi kita akan langsung diberikan jawaban dari AI-nya, rekomendasi untuk foto anjing yang sama seperti ini. Jadi akan membeda-bedakan. Nah, ini contohnya, satu contoh. Dan berikutnya yaitu ini contoh untuk foto ya. Semisal yang sekarang lagi tren yaitu generate picture ya. Mungkin teman-teman bisa lihat seperti nanti kita mengenerate text to picture. Jadi di mana ini tuh nanti dia akan mengolah ya. Misal contoh sebuah gambar dari sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan itu akan diolah, dilihat dari segi warna, segi bentuk, dan itu per pixel. Jadi akan lebih detail lagi. Nah, untuk sebelah kanan itu seperti memori model, jadi ini adalah model dari ANN sendiri by Roger tahun 2003, maaf. Dan di sini ada beberapa hidden layer, dan hidden layer sendiri berapa banyaknya tergantung dari data yang tersimpan. Jadi bisa semakin dalam juga hidden layer-nya, dan dia akan banyak sekali memberikan rekomendasi. Nah, selanjutnya yaitu multi-network of signal unit. Nah, ini contoh seperti jalan ya. Jalan sendiri biasanya sekarang lagi marak yang namanya smart car, jadi seperti auto remote ya, di mana sebenarnya jalan tersebut itu udah dimasukkan ke learning mode, di mana nanti mobil tersebut pernah melintasi daerah tersebut atau jalan tersebut dan telah menerima informasi dan diolah seperti belokan tiap belokan ke kiri dan ke kanan, dan dia udah dilatih. Makanya di luar negeri itu udah banyak ya yang udah auto remote dikarenakan udah dilatih dan input dari inputnya sampai output, dan itu by pixel. Oke, selanjutnya yaitu untuk suara. Biasanya juga sekarang kita bisa mencari atau mengenerate lagu dari hanya merekam lagu. Misal merekam nada, mohon maaf. Jadi misal kita ingin mencari sebuah lagu, tapi kita hanya punya 5 detik dari rap lagunya doang. Nah, kita bisa menginputkannya juga karena ada beberapa rekomendasi yang mungkin udah pernah dibuat oleh orang-orang sebelumnya di internet, dan nanti dia akan mengenerate kesamaan dari bitrate tersebut, di mana nanti akan keluar rekomendasi dari AI lagu atau bitrate yang sama. Misal 5 detik bitrate itu adalah salah satu bagian dari sebuah lagu. Nanti akan mengenerate keluaran outputnya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian untuk introduction ANN atau Artificial Neural Network. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, mohon maaf karena saya juga baru baru belajar mengenai ANN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin, terima kasih.